Puji Tuhan. Kita bersyukur kembali pagi ini boleh ada dengan kebangkitan Kristus. Amin. Sudah bangkit semua ya. Galatia pasal yang ketiga berbicara tentang kebenaran yang kita peroleh bukan karena melakukan apa yang dikatakan Taurat, tetapi kita dibenarkan karena iman. Satu prosesi perjalanan iman yang luar biasa. Dengan kematian Kristus itulah iman kita menjadi berarti. 1 Korintus 15 berkata, kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka iman kita itu sia-sia. Jadi kita melihat betapa arti kebangkitan itu. Bukan sekedar peringatan kebangkitan Kristus, tetapi membuat iman kita jadi berarti. Membuat iman kita tidak menjadi sebuah teori. Tetapi kalau Abraham ayat 6, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita lebih berbahagia dari Abraham, sebab Abraham tidak pernah melihat bukti kenyataan penyelamatan itu. Dia memperoleh janji. Abraham memperoleh janji. Coba kita lihat janji itu. Kitab Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja. Bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa yang besar. Ayat 21, perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang. Pada waktu seperti ini juga, janji yang diberikan Allah kepada Abraham adalah janji untuk mendapat keturunan. Tidak ada janji Allah kepada Abraham untuk penyelamatan. Iman kepada Allah terhadap janji Allah itu yang menyelamatkan Abraham. Tetapi Allah tidak pernah membuat janji dengan Abraham akan datang seorang yang akan menyelamatkan. Tidak ada. Sebab itu Abraham tidak pernah berharap akan janji seorang penyelamat. Janji untuk mendapat keturunan, ya, itu yang Allah janjikan kepada Abraham. Dari Sarah istrimu akan melahirkan anak bagimu. Iman kepada Allah terhadap janji Allah, inilah yang menyelamatkan Abraham. Roma berkata, terhadap janji Allah Abraham semakin kuat, walaupun ia tidak mempunyai dasar untuk sebuah janji keturunan.
tidak punya dasar. Usia 90 tahun untuk istrinya yang sudah tidak mungkin seorang nenek 90 tahun masih melahirkan. Tidak punya dasar. Untuk dirinya, seorang kakek dengan usia 100 tahun akan menimang seorang anak yang akan menjadi bapak banyak bangsa. Roma berkata tanpa dasar. Boleh kita tambah ayat Roma pasal 10 pasal 4 lebih dulu. Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, nah sekarang kita lihat jawabnya. Karena itu apa? Hal itu diperhitungkan menjadi kebenaran Abraham. Abraham gak pernah punya janji akan lahir keturunanmu yang akan menyelamatkan dunia. Gak ada. Allah cuma janji kepada Abraham, kamu akan menjadi bapa bangsa yang besar. Tetapi untuk seorang Mesias, Abraham tidak punya janji. Iman kepada janji Allah itu yang dianggap sebagai kebenaran. Tapi kita mempunyai janji Allah yang berkata dari keturunan. Kejadian pasal 3. Ini perbedaan antara Abraham dengan kita. Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Maksudnya ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitnya. Janji Allah kepada Adam. Janji Allah kepada Adam adalah keturunanmu, maksudnya keturunan Adam, akan meremukkan kepala ular. Itu yang kita terima janji berkaitan dengan janji Allah. Kita gak punya janji Abraham. Dan Roma berkata bahwa Allah menjamin janjinya itu merupakan janji yang terbukti. Iman Abraham kepada tiap janji Allah itulah yang menjadikan Abraham menikmati kebenaran janji Allah. Sebab itu Abraham tidak pernah menyinggung satu kata di dalam tulisannya, dalam sejarahnya tentang seorang Mesias. Abraham tidak pernah. Tidak pernah mempersoalkan apakah ada penyelamat itu, apakah ada Mesias itu, tidak pernah. Karena kita punya janji Allah, ada yang akan meremukkan kepala ular.
Tidak ada seorang manusia pun yang bisa meremukkan kepala ular. Bicara ular artinya iblis. Dan di akhir zaman ini, gereja Tuhan punya kesempatan untuk meremukkan kepala ular. Bila, dan kita lihat bila dalam Roma 16, bila mana kita bisa meremukkan kepala ular ini. Pasal 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu terdengar oleh semua orang, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Bagaimana caranya? Ayat 19. Ketaatan mendatangkan kekuatan. Untuk taat kita harus menaklukkan daging kita. Ketika kita menina-bobokkan daging kita, ketika kita masih memberi peluang bicara bagi daging kita, jangankan kepala ular, ekornya saja nggak bisa. Jangankan kepalanya, ekornya saja kita nggak bisa apa-apa. Pegang ekornya, kepalanya nyamper kita. Gereja Tuhan yang berkekuatan untuk meremukkan kepala ular adalah gereja Tuhan yang menang di atas daging. Dan ketika kita menginjak daging, menguasai, kata Paulus, menguasai daging, bukan kita dikuasai daging, maka kita adalah pemenang-pemenang. Kita diberikan kekuatan pada kaki-kaki iman kita, sehingga kita bisa meremukkan kepala ular itu. Ketika kita menginjak ular, gak boleh menginjak dengan sayang. Menginjak sayang itu cuma meletakkan kepala di atasnya. Tapi ketika kita menginjak ular, injak dengan pasti, kepalanya remuk. Kita punya kepastian untuk dapat meremukkan kepala ular. Suratan Roma ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, menjadi jemaat yang kokoh, menjadi jemaat yang kuat. Allah tidak mau kita menjadi jemaat yang sekedar hari Paskah dan hari Natal kuat, habis Paskahnya hilang. Allah tidak mau begitu. Allah mau kita benar-benar menjadi jemaat Tuhan yang kuat dengan cara belajar taat. Cuma itu yang membayar, membeli kekuatan kita adalah ketaatan kita. Itu rahasianya. Terdapat pada jemaat Philadelphia, jemaat yang ke-6 dituliskan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Dari ayat 8 bersama kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah
Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu, namun engkau dengan jelas. Jemaat Philadelphia bukan jemaat super, bukan jemaat yang terpilih. Contoh saja, contoh. Kemarin saudara makan bertelur, ya kan? Piring styrofoamnya sama nggak dengan piring yang biasa kita makan? Sama nggak? Sama nggak? Nggak sama. Styrofoamnya sama, tapi tidak sama sebenarnya. Pak C pasti tahu itu. Tidak sama. Keselamatan yang daripada Allah itu diperoleh karena ketaatan, dan Abraham belajar taat untuk sebuah janji. Kamu akan jadi bapak bangsa besar, tapi butuh ketaatanmu. Ia taat supaya mendapat anak. Hari ini jemaat Tuhan, gereja Tuhan tidak taat untuk perkara-perkara daging, tetapi kita taat untuk meremukkan kepala orang, untuk punya kekuatan. Kekuatanmu gak seberapa. Nah, dari situ kita tahu bahwa ketika kita tidak taat, kalaupun kita ada kemenangan, itu tidak maksimal. Tidak maksimal. Menang, tapi sekedar menang. Dan banyak orang berpuas diri, yang penting menang, tapi tidak menang maksimal, tidak. Untuk menang dengan maksimal, maka ayat 8, namun engkau menuruti firman. Ini keterangan. Jadi ketika kita belajar taat, maka disitulah ada kemenangan. Ketika kita menaklukkan daging kita, bukan daging kita yang kita angkat, menaklukkan daging kita, kekuatan pada kaki iman kita. Iblis datang, ular itu datang, dengan kuatnya engkau akan menginjak di bawah kaki. Saudara baca ayat itu. Aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu. Betapa kekuatan kita sampai menaklukkan iblis. Betapa kekuatan kita ketika kita bisa menaklukkan iblis, bukan menang lalu kita berteriak seperti murid-murid Tuhan. Aku melihat iblis jatuh dari langit. Yesus berkata, kamu sukacitanya karena lihat iblis jatuh dari langit. Itu sudah dijatuhkan pada waktu salib. Yesus berkata dalam Injil Lukas, bukan untuk itu kamu harus bersukacita, tapi kamu bersukacita kalau namamu tercatat dalam kerajaan. Amin. Untuk sampai kepada kerajaan butuh ketaatan. Untuk sampai pada kerajaan surga, maka manusia butuh ketaatan. Yesus berkata, loh, sudah dari zaman kapan kamu melihat iblis jatuh? Coba kita baca ayatnya, Injil Lukas 1 ayat lagi ya. Pasal yang ke-10, Lukas 10. Ayat 18,
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pada waktu kapan? Pada waktu salib mendapat kemenangan. Pada waktu salib mendapat kemenangan itulah iblis ditaklukkan jatuh. Dan pada waktu dia bangkit pada hari ketiga, hai maut, di manakah semuanya? Hai maut, di manakah kekuatan? Nah, pada waktu itu segala kuasa daripada ular ini diremukkan oleh kaki Yesus lebih dulu. Bukan kita orang pertama yang meremukkan kepala ular, bukan. Tapi Yesus yang bangkit itu, dia sudah meremukkan kepala ular. Dan gereja Tuhan yang taat kepada Yesus berarti dia juga ikut meremukkan kepala ular. Kalau kita tidak taat, kekuatan tidak seberapa. Kuat sih, tapi tidak seberapa. Kalau bertarung dengan ular, menang gak? Gak jaminan. Karena kekuatanmu tidak seberapa. Untuk meraih janji Allah butuh iman. Kekuatanmu belum sih. Gelas-gelas iman saudara mungkin baru diisi 2 inci. 2 inci, 2 inci, 2 inci. Memang akan nanti penuh. Tapi lamanya perjalanan dan ketika maut menjemput kita, baru kita beriman. Cuma satu yang diberikan keselamatan, mencuri di samping Yesus. Hari ini kamu bersama aku di biarkan. Tapi kita belajar ketaatan, karena dengan ketaatan kita mendapat kekuatan, dan dengan kekuatan kita remukkan kepala. Puji Tuhan, kita besok lagi ya.